Okay, let's go. Lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Bahasa Melayu adalah bahasa ketujuh jumlah penutur teramai di dunia. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஏஎஸ்பிஆர் பிரகாஷ் பாலகிருஷ்ணன், மலேசிய கபடி சங்கத்தோட பொதுச் செயலாளர் மற்றும் அந்த சிகேமோட நிர்வாகி. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta, lebih 307 juta, lebih 307 juta penuturnya. 我叫胡雪莹，然后你们可以叫我 Kiki 啦。我今年23岁，然后我来自 Malaysia National Team。 Bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia. Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara boleh faham bahasa kita. Ya? Dan bahasa Melayu hanya akan hidup selagi orang menggunakannya dan wariskan kepada generasi seterusnya. So, jom kita pastikan benda itu berlaku. பெயர் தனுஷ் ரூபன். வணக்கம், என் பேர் சுரேஷ் லியோ. நாங்கள் தேசிய அணி கபடி வீரர்கள். கடந்த சி கேம்ஸ் கபடி போட்டியில் நாங்கள் வந்து ஒரு வெண்கல பதக்கமும் ஒரு தங்க பதக்கமும் வென்றோம். Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garuda Japan, channel kontra narasi, mengkontra narasi-narasi negatif, ya terutama dari Malaysia lah ya, yang selama ini selama berdekade nggak pernah di kontra, jadi sangat mempengaruhi unconscious mind orang Indonesia yang selama ini didoktrin oleh orang Malaysia. Indonesia itu adalah bangsa babu, miskin, IQ 78, bla bla bla. Jadi kita mengkontra narasi di sini, dan kadang saya juga tidak hanya mengkontra, saya juga akan strike back, saya akan menyerang kembali menggunakan narasi yang sama. Welcome untuk yang baru datang di channel ini, dan terima kasih buat yang sudah subscriber saya, luar biasa sekali, mereka aktif, thank you. Kadang ngasih saya masukan, kadang mereka mengkritik saya, itu saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena video saya ini, saya kasih tahu teman-teman, video saya nggak ada edit. Ini saya record, kalau ada kesalahan itu saya udah nggak edit lagi, saya upload aja langsung. Ya, so maafkan saya kalau ada kesalahan itu. Ini sekarang kita akan membahas tentang Malaysia yang selalu memaksakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ASEAN. Tadi udah dilihat intronya, itu dari channel informasi. Silakan subscribe channelnya ya. Subscribe itu gratis, nggak ada ruginya, nggak memberi waktu, tinggal tekan tombol subscribe-nya. Subscribe dia, itu menunjukkan kita adalah orang yang tahu menghargai. Bangsa yang maju itu mereka tahu mengapresiasi orang lain, ya. Jadi kalau channel saya terserah, saya nggak maksa. Yang subscribe terima kasih, yang nggak masalah, yang baru datang welcome, yang dari Maledes dan minion-minionnya serta pendukung-pendukungnya yang ada dimanapun berada, termasuk yang di Indonesia, nggak usahlah subscribe. Nanti kau sebut pula sampai bile-bile masa. Ya, nanti kita akan lihat dulu video lanjutan dari channel informasi ini, baru kita reaksi. Satu kata, mereka sekarang, orang Maledes sekarang, pakcik-makcik Maledes datang ke channel saya, engkau sendiri pakai bahasa rojak.
Listen up, dengar. Ini saya ini kat channel kecil. Ya, saya nggak berani ngomong, malu ngomong saya YouTuber, content creator lah. Saya harus punya ciri khas channel saya. Dan saya bukan pejabat negara, dan ini channel hiburan. Ya, yang jadi masalah itu kalau saya presiden atau perwakilan rakyat di sidang atau event-event penting, formal saya berbahasa campur aduk, itu baru masalah seperti yang terjadi di Malaysia. Ya, kesalahan kalian Malaysia itu, kadang Malaysia ini dia sedikit ngerti bahasa kita. Seperti orang bisa berbahasa Inggris, tapi nggak ngerti joke Amerika. Jadi saya akan campur-campur bahasa seperti bahasa rojak mereka kali ini untuk membuat mereka lebih mengerti. Dan ada subtitle. Subtitle di bawah ini otomatis itu dari aplikasi, jadi nggak sempurna juga kalimatnya ya. Tapi saya jamin mereka mengerti. Jadi masalah Malaysia itu, sebelum kita lihat videonya, saya rasa masalahnya kalau bahasa Inggris, if you don't stand for something, you will fall for anything. Right? Yes, you heard that right. If you don't stand for something, you will fall for anything. I think you got it. Jadi saya rasa orang Malaysia ngerti lah itu. Mereka kan suka bahasa Inggris. Jadi without further ado, check this out. Lihat dulu video dari informasi, nanti baru kita reaksi. Sit back, relax, get your coffee. Dia kasih faham Cina Malaysia. Kenapa Cindo fasih berbahasa Indonesia? Yap, seorang cewek Tionghoa Indonesia atau yang biasa disebut Cindo, kasih faham ke Cina Malaysia soal satu hal yang sering dipertanyakan. Kenapa Cindo di Indonesia bisa fasih banget berbahasa Indonesia? Pertanyaan itu muncul setelah banyak video dari Cina Malaysia yang terdengar kurang lancar berbahasa Melayu dan masih kental dengan slang khas komunitas mereka sendiri. Cewek Cindo ini menjelaskan bahwa perbedaan itu bukan soal pintar atau tidak, tapi soal lingkungan dan sikap terhadap bahasa nasional. Di Indonesia, sejak kecil Cindo sudah terbiasa sekolah, berteman, dan hidup sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Mau di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, bahasa Indonesia jadi bahasa utama, bukan bahasa sampingan. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak? Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita balik loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Okay, kita kasih paham sikit lah soal Cina Indonesia alias Cindo. Kenapa Cindo fasih sekali berbahasa Indonesia, Iki? Karena nampaknya Cina Indonesia itu berbicara bahasa Indonesia tiap hari. Dia itu betul. Capek ngomong kayak gitu, susah. Jadi intinya salah satunya kayak gue gitu ya, yang Cindo. Cindo Indonesia juga menegaskan bahwa hampir semua Cina di Indonesia fasih berbahasa Indonesia tanpa embel-embel slang Cina. Kalau ada logat, itu biasanya dipengaruhi daerah tempat tinggal, seperti logat Medan, Jawa, atau Kalimantan bukan karena identitas etnisnya. Ini menunjukkan bahwa bahasa nasional benar-benar sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Cindo itu biasanya mereka menyesuaikan dengan daerah mereka masing-masing, alias seperti ini. Contohnya saya, sebagai Cindo Betawi alias Cindo lahir di Jakarta dari Brojol gitu ya. Dan jadi kebiasaan kita ngomongnya kayak gini. Lah ngapa lu? Terserah gua. Lah muka-muka gue kenapa lu yang ribet deh? Gitu. Contoh lagi, Cindo Surabaya. Biasanya ngomongnya gini. Lah cok. Gitu aja. Cindo Semarang. Lah aku lali. Aku lali Ki. Cindo Palembang. Nah itu om kita galau. Lah kalau Cindo yang kebanyakan gaul sama Batak. Horas bah. Ribak sude.
Jadi kebanyakan tuh Cindo-Cindo gitu, berbaur dengan daerahnya masing-masing kalau di Jakarta gitu ya. Entah karena bergaul, karena pengen bergaul, atau memang karena jati diri Cinanya udah kagak ada. Bingung juga gue kadang-kadang ya. Gak kayak gue, bahasa Cina kagak bisa. Bisanya cuman, wah ini puyang, gue paksa gitu. Dan terus gue kebanyakan juga punya temen yang Cindo, kagak bisa ngomong Mandarin. Kebanyakan ngomong Cinanya tuh lebih kayak Hokkien atau kayak bukan Mandarin gitu ya. Kagak tahu deh, gue bingung. Pokoknya ya gitu deh perbedaannya kalau misalnya Malaysia sama Indonesia, say. Sekian dan thank you. Gue Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa. Bahasa naon atuh? Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Mandarin. Tiongkok, Tionghoa, Cina, Chinese, Kanari itu nggak bisa. Mohon maaf. Bahasa Indonesia gara baleo. Kelamaan di tanah Sunda. Yuh lainnya. Bukan ya begini ya, kayaknya mas saya mah dari semenjak ngaborojol teh apa dilahirkan ya dari rahim ibuku gitu, kayaknya teh saya mah udah meweknya juga pakai bahasa Sunda. Materis nih mak. Kayaknya gitu tuh bisa bukannya nggak les bahasa Mandarin kan pernah les tapi tuh kuat kayaknya mah soak apa ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin gue penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu untuk rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, durung mari. Kata lo, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya Ibu? 你不明白，我不是Indonesia Bombe，我在不懂，你懂不懂？ Loh, Christine, kamu orang Malay ya? Makanya tak heran kalau di Malaysia, persoalan kaum Cina yang dianggap tak fasih berbahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara selalu jadi bahan perdebatan panjang. Isu ini terus muncul karena dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang mencampur adukan bahasa Melayu dengan dialek dan slang Cina, sehingga kemampuan berbahasa nasional mereka kerap dipertanyakan. Perbedaan ini makin terlihat jika dibandingkan dengan Cina Indonesia yang umumnya fasih berbahasa Indonesia dan menjadikannya bahasa utama tanpa campuran etnis. Sehingga di Malaysia sendiri isu bahasa akhirnya bukan cuma soal komunikasi, tapi juga menyentuh soal identitas, integrasi, dan rasa kebangsaan. Menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina, kenapa? Bulu Terengganu. Saya tak ada masa, sorry. Bertanya penjelasan sikit. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibu kita? Betul. Adakah Perikatan Nasional? Okey, duduk saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya lah, punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok dulu semua, tengok dulu siapa. Jom tu. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Mana mungkin warga negara tak boleh berbahasa negara. Dah 60 tahun kita bentuk Malaysia. Yang lebih penting lagi, apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka ini yang tak boleh berbahasa Melayu ini. Dan sebab mereka hanya tahu bahasa Cina, mereka nak bergaul tak boleh dengan bangsa-bangsa lain. Sebab nak gaul dengan bangsa lain mesti nak cakap dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Jadi mereka bergaul sesama Cina. Ada kad pengenalan tapi tak fasih bahasa kebangsaan, ibarat menjadi warga negara palsu. Itu kata Profesor Murad American dalam satu temu bual bersama TV per TV. Katanya kewarganegaraan bukan sekadar sekeping kad pengenalan, tapi ikatan jiwa dengan negara ini, dan bahasa kebangsaan adalah asas kepada ikatan itu. Dan kalau kita berhenti sekejap dan tengok realiti sekeliling, persoalan ini bukan sekadar perbahasan akademik. Ini realiti yang sedang berlaku depan mata kita. Realitinya, lebih 25% pelajar sekolah menengah tak capai tahap kefasihan minimum bahasa Melayu walaupun lahir dan membesar di Malaysia. Bayangkan, suku daripada generasi muda kita sebenarnya terpisah daripada bahasa negara sendiri. Sejak merdeka, kita banyak cakap tentang perpaduan, tapi kita tak pernah ada pelan bahasa kebangsaan. Perbedaan ini memang terlihat cukup mencolok,
Dalam hal penggunaan bahasa nasional, Cina Indonesia dinilai jauh lebih menyatu dan lebih patriotis dibandingkan Cina Malaysia. Bukan soal merasa lebih unggul, tapi soal bagaimana sebuah komunitas menempatkan bahasa nasional sebagai identitas bersama, bukan sekadar alat komunikasi. Dan lewat video sederhana itu, pesan tersebut akhirnya sampai jelas, lugas, dan tanpa basa-basi. Bagaimana menurut kalian tentang Yes, this is it. Betul kata channel kita. Baiklah, kita akan bahas persis saya, singkat saja. If you don't stand for something, you will fall for anything. Jadi kalau kamu tidak bisa mempertahankan sesuatu, ya kamu, siapa lagi yang akan menghormatimu? Ya, inilah yang terjadi di Malaysia ini. Terutama untuk orang Melayunya, TPM. Ya, bahasa Indonesia itu akarnya dari Melayu. We admit it. Saya akan berbahasa Rojak di sini seperti orang Malaysia biar mereka mengerti. Karena bahasa Indonesia itu orang Indonesia itu orang Malaysia itu antara mengerti enggak. Tapi setelah melihat video tadi, saya yakin yang etnis Cinanya dengan Indianya nggak ngerti. Karena mereka lebih comfortable dengan bahasa ibunya. Jadi lebih baik campur-campur bahasa Inggris. Saya kasih subtitle walaupun nggak sempurna ini. Karena otomatis dari aplikasi. Saya lihat, saya baca juga. Nggak sempurna juga pengaturan kalimatnya. Karena disesuaikan mungkin dengan bahasa Indonesia. Itu masalah kalian. Ya. Terutama kesalahan orang Melayu sendiri. Kalian sebagai putra Mahawangsa di sana punya hak khusus. Tidak berhasil memelayukan bahasa Melayu itu sendiri di negara kalian, ya. Orang Melayu itu sendiri lebih, jom kita nak lunch dulu. Orang Melayu sendiri lebih bangga, merasa keren berbahasa Inggris dan bahasa Melayu, merasa bahasa Minder, merasa bahasa kampung. Gimana kalian memaksakan orang ASEAN yang begitu banyak ini untuk memakai dan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu? It doesn't make sense. Tidak masuk akal itu. Itu mengingatkan saya sempat dulu ingat cerita cikgu marah-marah ke muridnya karena dalam menyelesaikan homework, pekerjaan rumah, muridnya menulis dengan kata-kata bahasa Indonesia, ya. Itu bisa dimaklumi karena kita udah di dunia digital saat ini, kita udah borderless, ya, udah nggak ada batas lagi. Sementara konten-konten dari Indonesia itu masuk ke Malaysia dan itu mempengaruhi generasi muda. Mereka senang melihat orang-orang Indonesia di videonya, di movie-nya, di semuanya berbahasa Indonesia. Dan generasi muda itu jujur, mereka tahu bahasa yang berkembang, yang keren menurut mereka sesuai zaman, mereka akan ikuti. Itu normal sekali. Nah, cikgu itu marah sekali, saya lihat betapa dia alergi dengan bahasa Indonesia, kelihatan sekali. Sementara satu sisi, kamu menganggap bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Nah, ini yang menarik menurut saya. Double standard ganda. Sementara di negerimu sendiri, kamu tidak bisa mempersatukan bangsamu. Ya samalah di Indonesia, kata orang Malaydes ini berbilang bangsa. Banyak suku. Indonesia paling banyak sukunya. Kami disatukan dengan bahasa Indonesia. Semua suku di Indonesia, Chinese, India, Arab, Eropa, Melayu, sampai ke timur sana, berbahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kami bangga dengan itu. Nah, kalian di situ gagalnya. Di event di rumah, di mana wajib silakan saja berbahasa daerah. Tapi di event-event penting, di parlemen kalian sendiri campur aduk bahasanya. Silakan sendiri lihat parlemenmu. Itu acara formal. Seharusnya berbahasa Malaysia. Terus saya melihat FAM, Persatuan Sepak Bola Malaysia, mengadakan konferensi pers, hampir 90% berbahasa Inggris. Dan saya, itu ya, federasinya, pemerintahnya, parlemennya, campur aduk. Terus sultannya, rajanya,
monarki mereka ini kan. Sultan itu melebihi segalanya, above the law, di atas hukum. TMJ sering sekali dia campur-campur bahasa Inggris di wawancara resmi. Ya. Disinilah kalimat bahasa Inggris tadi yang ngomong, if you cannot stand with something, you will fall for everything, for anything. Gimana kalian mau memaksakan bahasa Melayu itu jadi bahasa ASEAN, kalian sendiri nggak confident, nggak bisa, nggak menggunakan bahasa Melayu itu dengan baik dan benar. Ya minimal di acara formal lah. Ya. Orang Melayu sendiri memilih berbahasa Inggris. You feel cool, modern, educated. Kalian menganggap bahasa Melayu itu bahasa kampung, bahasa uneducated language. Ya, bahasa orang yang tidak sekolah, orang bodoh. Ya, gimana kalian paksakan bahasa kalian yang tidak kalian hormati sendiri di rumahmu ke kami? Ke orang Indonesia, ke orang Singapura, ke orang Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina. This doesn't make sense. Saya bahasa-bahasa rojak karena saya ini bukan pemerintah, pejabat, apa enggak. Persis. Karena kalian anggap keren, kita bisa juga kalau mau. Contoh Pak Prabowo, itu bahasa Inggrisnya Presiden Indonesia sekarang native level. Tapi di acara resmi, acara pidato kenegaraan, di mana dia berbahasa Indonesia dengan baik. Di saat dia di event internasional seperti di sidang PBB kemarin, dia berbahasa Inggris fluently, native level. Nah, itu yang namanya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau kalian selalu bangga ngomong, Konoha mana bisa bahasa Inggris. Banyak orang Indonesia berbahasa Inggris. Saya bisa berbahasa Inggris di kampung saya sendiri. Kampung loh. Banyak anak-anak sekarang bisa berbahasa Inggris. Tapi waktu dia berbicara di forum formal, dia akan berbahasa Indonesia. Kalau berkomunikasi antar suku berbahasa Indonesia. Chinese Indonesia aja ngomong Cindo berbahasa Indonesia dengan baik. Ya di rumah dia mau bahasa Mandarin, mau bahasa Hokkien, apa terserah. Malah Chinese Indonesia tuh banyak yang bisa berbahasa daerah. Teman saya satu di sini Chinese Indonesia, save dia bahasa Indonesianya tuh medok Jawa gitu loh. Lucu sekali. Ya. Karena di Indonesia itu antara hak dan kewajiban semua warga negara yang punya KTP Indonesia kami sama. Mau dia Chinese, mau dia India, kami punya juga India di Medan. Sama, dia punya hak dan kewajiban yang sama dengan saya. Yang orang Melayu asli Sumatera. Kalau saya bisa berhak punya beli tanah 10 hektar, orang Chinese dengan orang India Indonesia berhak juga, nggak dilarang-larang. Kewajiban kami sama-sama bayar pajak. Hak dan kewajiban sama. Dan kami punya dasar Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia mau diusulkan jadi bahasa ASEAN, it makes sense. Masuk akal dengan saya. Karena penuturnya memang banyak. Orang Sarawak, Sabah aja bahasa Melayunya itu seperti bahasa Indonesia, udah mirip sekali. Ya, di parlemen kalian sekali-sekali pejabat Malaysia juga sekarang ngomongnya, saya ingat kepala polisi Malaysia yang bikin konferensi pers setelah mereka menangkap pesta orgi gay di Malaysia yang terbesar itu 201 orang satu saat sekali tangkap. Dia bukan bahasa Melayu menurut saya, hampir 70% berbahasa Indonesia dia. Jadi yang lebih strong mempengaruhi antar dua bangsa ini bahasa Indonesia. Ya, itu secara natural aja, nggak perlu dipaksakan dah bahasa itu.
orang Indonesia aja, Chinese Indonesia aja ya, yang Chinese-nya kalau dia main ke Tokyo jadi turis bahasa Indonesia. Itu beda sekali dengan Chinese Malaysia. Dia akan berbahasa Inggris dan bahasa Cina. Kalau ketemu orang lain dia bahasa Inggris, kalau mereka aja mereka berbahasa Cina. Di situ aja udah bukti. Jadi tak usah terlalu memaksakan lah Pakcik. Ya. Kalau mau bahasa Melayu itu jadi bahasa ASEAN, kalian dulu di negaramu sendiri dulu, di rumahmu sendiri, pakai berbahasa Melayu yang baik dan benar. Semua rakyatmu, etnis apapun harus berbahasa Melayu yang baik dan benar. Barulah mungkin orang bisa menerima. Itu nggak garanti juga loh. Ya. Itu saja pendapat saya hari ini, pembahasan rileks. Jadi gak usah maksain diri lah. Ya. Bahasa itu universal menurut saya. Bahasa itu seperti musik. Dia akan mengalir dengan sendirinya. Ya. Dia akan menemukan tempatnya, muaranya. Begitu saja, nggak perlu dipaksain. Alright, itu nasihat saya. Alright, see you next time. Thank you for watching. Appreciate your time. Bye-bye. Negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu? Meanwhile, 我叫胡雪莹，然后你们可以叫我 Kiki 啦。我今年23岁，然后我来自 Malaysia national team. So வணக்கம் நான் அருண் பிரகாஷ் பாலகிருஷ்ணன் மலேசியா கபடி சங்கத்தோட பொதுச் செயலாளர் மற்றும் மலேசியா கேம்ஸோட நிர்வாகி. ஸோ இந்த வேலையில உங்க பொதுமக்கள் அனைவருக்கிட்டையும் நான் ஒரு விஷயத்த தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். என்னன்னா இந்த first half we doing well. Saya plan macam apa yang coach buat plan kita tak ikut, tak berapa untuk menjadi untuk first half, tapi kita catch up untuk main second half dengan Oh my God, what is that?